Halo semuanya, kembali lagi di channel Web Programming Unpas bersama saya Sadika Gali. Dan hari ini saya akan ajak kalian buat jalan-jalan ke studionya Web Programming Unpas. Oke, jadi teman-teman, ini adalah ruangan yang di dalamnya terdapat studio tempat kita membuat konten untuk channel YouTube Web Programming Unpas. Ya, jadi ini tempatnya ada di kampus Universitas Pasundan, kampus 4 ya, yang ada di Jalan Setiabudi, Bandung. Dan ini kita ada di lantai 6, tempatnya Laboratorium Program Studi Teknik Informatika. Nah, kebetulan ruangan ini sebetulnya merupakan bagian dari laboratorium. Ya, jadi di sini biasanya dipakai oleh mahasiswa teknik informatika untuk melakukan responsi atau asistensi atau supervisi begitu. Ya, dan di dalamnya dibuat sebuah ruangan kedap suara ya. Teman-teman bisa lihat di sini, ini ada yang sebelah sini itu adalah studionya dan yang ini adalah ruangan editingnya. Yang nanti kita akan coba lihat dalamnya. Dan kebetulan juga kalau teman-teman lihat ya, di sini juga ada angklung ya. Jadi di sini juga tempat menyimpan peralatan dari ekstrakurikuler angklung. Jadi ini adalah ruang editingnya dan ini adalah ruang studionya. Nanti kita lihat isinya, sekaligus juga nanti kita coba cari tahu apa saja peralatan yang digunakan oleh kami di sini pada saat membuat konten. Nah, kita coba lihat masuk ke dalam ya. Oke teman-teman, selamat datang di studio Teknik Informatika Unpas. Ya, jadi disinilah tempat kami membuat konten pembelajaran. Belakang ada green screen, coba kita nyalakan dulu ya lampunya ya, supaya terang. Ini juga kita nyalakan. Jadi teman-teman, studio ini sebenarnya dipakai khususnya untuk membuat konten pembelajaran oleh dosen-dosen dari Teknik Informatika Unpas. Tapi juga bisa digunakan oleh para mahasiswa untuk misalnya mengerjakan tugas kuliah, skripsi, atau penelitian mereka. Nah, studio ini adalah studio kedap suara yang dibikin oleh profesional yang suka membuat studio musik gitu. Jadi kualitasnya sebetulnya semi profesional lah untuk musik begitu ya. Jadi kalau misalkan di luar ruangan ini lagi ada kegiatan, itu suaranya nggak masuk ke sini. Ya, jadi sangat kedap suara sekali. Ya, mungkin sekarang kita bisa lihat ada apa aja sih di ruangan ini ya. Oke, mungkin kalau misalkan yang pertama kali masuk ke ruangan ini, yang pertama dilihat adalah pasti ada green screen gitu ya. Nah, green screen ini dipakai kalau kita mau membuat konten pembelajaran ya, dimana di belakangnya mungkin kita bisa lihat materi pembelajarannya, dan di depannya ada pematerinya gitu ya. Jadi kita bisa overlay. Nah, di sini juga ada meja. Kalau misalnya pematerinya mau stylenya duduk begitu ya. Tapi kalau misalkan mau berdiri, di sini juga kita punya sebuah standing desk ya, yang bisa diatur ukurannya sesuai dengan keinginan tinggi. Dan di atas ini kalau teman-teman lihat ini banyak banget barang ya. Ini macam-macam lah. Mungkin nanti saya akan jelaskan lebih detail ya. Ini ada soket lampu. Untuk lampu ini juga ada lampunya. Mungkin ini lampunya juga udah nggak nyala kayaknya ya. Ini ada shock mount untuk mikrofon, ada pop filter, ini ada kabel untuk mikrofon, ada clamp penjepit untuk green screen. Kebetulan kita punya 2 buah green screen ya, nanti kita lihat ya. Ini ada monitor eksternal kalau misalkan pematerinya mau ada monitor tambahan. Ini ada payung ya kalau misalkan hujan. Oh, enggak lah ya. Ini untuk lampu ya, untuk lampu seperti ini. Jadi ini untuk lampunya, kita punya ada beberapa lampu. Yang penting untuk membuat area syutingnya menjadi cerah ya. Lalu kita juga punya ini satu lagi green screen. Kalau ini kain biasa, kalau yang itu teman-teman bisa lihat adalah khusus untuk green screen ya, yang itu. Sini ada microphone stand. Ini ada beberapa tripod sama light stand. Ya, kalau misalkan kita mau setup lampunya banyak begitu ya.
Terus di bawah itu ada kabel LAN ya untuk menghubungkan jaringan komputer dari ruangan editing ini ke ruang recordingnya. Geser sedikit, ini kita bisa lihat ada penghubung audio ya. Nah, ini penghubung audio dari ruangan editing. Jadi kalau misalkan kita mau merekam, itu bisa lewat sana. Nanti audionya dihubungkan ke sini. Itu ya paling ya, nanti mungkin untuk gearnya yang kita gunakan di studio ini saya akan jelaskan satu persatu ya. Nah, sekarang ini adalah ruang editing. Ya, di sini teman-teman bisa lihat yang pertama dilihat adalah ini mixer ya. Ini mixer untuk mengatur audio yang nanti dikirim ke dalam atau diterima dari dalam studio ya. Dan mixer ini terhubung ke audio interface atau istilahnya sound card begitu ya, sound card. Jadi nanti dari sini sebetulnya inputnya nggak banyak, inputnya hanya bisa 2, tapi dengan menggunakan mixer kita bisa masuk inputnya sebanyak 4 gitu ya. Jadi itulah kenapa tadi teman-teman lihat ada 4 buah soket di dalamnya. Lalu ini ada komputer yang biasa dipakai buat editing ya, kita pakai iMac. Lalu ini ada monitor speaker ya, supaya mendengarkan kualitas audionya lebih jernih lagi. Terus ini ada apa nih? Ini kayaknya bekas tugas mata kuliah ya. Ini mahasiswa tugas mata kuliah, ini adalah skrip atau naskah ya. Tuh, dan di sebelah kanan ini ada AC portable dan ada rak tempat penyimpanan barang-barang. Tuh, jadi ini ruangan studionya. Mungkin nanti sekali lagi penjelasan detailnya kita akan lihat sesaat lagi. Oke teman-teman ya, jadi sekarang saya akan menjelaskan atau saya akan berbagi mengenai peralatan apa saja yang saya gunakan ketika saya merekam video tutorial di channel Web Programming Unpas ini. Oke, jadi kalau teman-teman lihat di sini saya sudah siapkan di meja saya ini peralatan-peralatan yang saya biasa gunakan. Ya, nanti akan saya jelaskan sedikit satu persatu. Jadi nanti gearnya akan saya bagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama adalah audio, terus kamera, lalu pencahayaan, dan bagaimana saya mengedit video tutorial setelah selesai direkam. Jadi yang pertama dulu nih, bagian audio. Ya, karena menurut saya bagian audio ini adalah bagian yang paling penting ketika kita mau membuat sebuah screencast. Ya, karena menurut saya lebih baik kita memiliki audio yang bagus daripada video yang bagus tapi audionya kurang begitu ya. Oke, yang pertama. Jadi yang akan saya tunjukkan adalah ini sebuah handheld recorder ya. Jadi ini handheld recorder untuk merekam audio. Ya, jadi sebetulnya ini adalah recorder tangan begitu. Nah, tapi selain itu dia juga bisa digunakan sebagai audio interface atau sound card. Ya, ini dari Zoom. Mereka Zoom H5, dia bisa merecord langsung 4 alat input ya. Di sini saya sudah coba hubungkan ke 3 ya. Jadi saya ada 2 nanti mikrofon dan 1 ini mikrofon lavalier supaya nanti kalian bisa dengar bagaimana perbedaan suaranya. Ya, jadi itu yang pertama, saya gunakan audio interface atau recorder Zoom H5. Nah, sebelumnya ketika saya membuat video tutorialnya di rumah, itu saya gunakan yang kecil. Ya, kebetulan saya nggak bawa, itu Zoom H1. Nah, itu juga sebetulnya kualitasnya sudah cukup bagus. Nah, selanjutnya kita akan bicara mengenai mikrofon. Nah, ini juga penting ya. Untuk menghasilkan kualitas audio yang bagus, kita butuh mikrofon yang bagus juga. Walaupun sebetulnya pada saat saya awal pertama kali membuat video tutorial itu saya hanya menggunakan mikrofon yang ada di headset aja ya, bawaan dari handphone gitu ya. Kan biasanya teman-teman kalau punya handphone pasti punya juga handsetnya gitu ya, dan itu ada mikrofonnya. Nah, pertama kali saya membuat tutorial itu pakai mikrofon itu. Ya, tapi sekarang ini yang kami gunakan. Jadi kami punya beberapa mikrofon untuk berbagai keperluan ya. Ini yang pertama ada mikrofon Rode NTG1 ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, jadi ini mikrofon directional. Ya, biasanya saya simpan untuk video yang sifatnya interview atau saya mau mengambil suara di ruangan begitu ya. Biasanya mikrofonnya saya simpan di atas kamera supaya nggak kelihatan. Gitu ya. Ini juga bagus untuk dipakai ketika mau stylenya wawancara begini ya, jadi bisa dipakai reporter. Dan kualitas suaranya seperti ini ya. Saya akan pindah ke mikrofon ini. Tes 1 2 3 1 2 3. Ya, jadi itu kualitas suaranya untuk Rode microphone ini. Ya, sekali lagi ini adalah
Rode NTG1. Mikrofon kedua, nah ini menurut saya adalah mikrofon yang kualitasnya paling bagus ya. Ini adalah Audio-Technica AT2035. Nah, ini ya bentuknya seperti ini. Nah, ini disebut kondenser. Jadi kualitas suaranya paling bagus karena dia menangkap suara hanya dari satu sumber aja, dari depannya. Ya, di belakang dan sampingnya tidak. Nah, tapi kelemahan dari mikrofon ini adalah untuk mendapatkan kualitas yang sangat bagus, itu harus dekat ke sumber suaranya. Gitu. Jadi kalau untuk style video seperti interview, kalau kalian lihat di channel ini ya, atau misalkan saya berbicara agak jauh dari kamera, nah itu kurang bagus karena mikrofon ini akan muncul ke dalam frame-nya. Gitu. Jadi kalau kalian mau kamera ini nggak kelihatan, berarti kan harus jauh. Nah kalau jauh, kualitas suaranya kurang bagus. Tapi kalau misalkan kalian hanya ingin merekam screencast atau tutorial aja tanpa ada kamera, nah ini menurut saya pilihan yang paling tepat. Ya, jadi kalau dekat itu suaranya sangat bagus. Saya akan coba pindah ke audio dari mikrofon ini ya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Selamat datang di channel YouTube Web Programming Unpas. Nah, jadi itu ya kualitas suaranya. Kalau misalkan semakin dekat ke sumber suara itu semakin bagus. Ini versi yang AT2035. Sebetulnya ada yang lebih populer lagi yang banyak digunakan. Itu AT2020. Nah, perbedaannya hanya yang 2035 dia punya dial atau switch ya. Switch untuk mendapatkan efek low cut dan untuk langsung mengubah atau mengecilkan suaranya menggunakan switch ini. Kalau yang 2020 ininya nggak ada. Ya, tapi ini bisa kita lakukan pada saat kita mengedit audionya. Begitu ya, teman-teman. Dan selanjutnya itu adalah mikrofon clip-on yang saya pakai, yang suaranya kalian dengar dari tadi. Ya, jadi saya menggunakan mikrofon clip-on ini, dan mikrofon clip-on ini saya simpan ke sebuah wireless system. Ya, jadi saya menggunakan ini wireless system yang saya tempel ke audio interface saya. Namanya Boya WM5. Ya, jadi ini wireless receivernya, penerimanya, dan saya menggunakan transmitternya. Ini, jadi ini ditempel ke clip-on sehingga saya bisa jalan-jalan. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman pernah lihat di channel ini ada video saya di dalam kelas, nah itu saya menggunakan sistem ini. Jadi saya bisa berjalan-jalan tapi suara tetap bisa didapat dari dekat sumber suaranya. Nah, cuman problemnya ini tidak bisa terlalu jauh. Ya, walaupun saya baca di manualnya itu jaraknya bisa berapa puluh meter begitu ya. Tapi ternyata saya coba di kelas pun kalau saya jalan ke paling belakang kelas itu suaranya tidak tertangkap. Jadi itu kalau misalkan teman-teman mau style audionya seperti ini, bisa menggunakan sistem wireless. Ya, dan sistem wireless ini sudah menyediakan mikrofon clip-on-nya atau lavalier ini. Ya, dan sebetulnya kami punya juga mikrofon lavalier yang lebih bagus dari bawaannya ya. Itu namanya Rode SmartLav Plus. Nah, itu biasanya saya gunakan untuk menggantikan clip-on bawaannya. Jadi itu ya, teman-teman ya, mikrofon yang kami gunakan di sini di Studio Teknik Informatika Unpas. Ya, karena memang fokus utama dari sebuah video pembelajaran menurut saya adalah audionya gitu. Jadi bagaimana informasi bisa disampaikan dan terdengar secara jelas. Ya, selanjutnya kita akan lihat kamera yang digunakan ya. Kamera yang digunakan untuk membuat video tutorial. Yang pertama adalah kamera yang sedang saya pakai ini. Ini adalah saya biasa gunakan Canon 700D ya. Jadi kamera yang cukup lama sebetulnya. Nah, ini kamera cocok banget ketika kalian membuat video sendiri begitu ya, karena dia punya flip screen. Jadi kalau bisa saya tunjukkan. Nah, ini kamera yang digunakan ya. Jadi Canon 700D. Lalu lensa yang saya pakai adalah lensa 10-18 dari Canon juga. Jadi kenapa saya gunakan? Karena sangat lebar. Ya, 10 mm, sehingga saya bisa dengan mudah mengatur tanpa saya harus berjalan mendekati kamera begitu ya. Dan karena ini ruangan studionya tidak cukup besar, jadi kalau misalkan saya mau mendapatkan seluruh area di studio ini, saya butuh lensa yang wide begitu. Jadi sehingga ini 10-18 menurut saya sangat cocok. Lalu kalau misalkan saya mau mengambil gambar yang dekat, itu biasanya saya gunakan ini, lensa 50 mm. Ya, untuk mendapatkan kualitas gambar yang bagus untuk jarak dekat. Dan 50 mm ini memiliki bukaan yang cukup besar ya. Jadi 1,8. Kalau yang lensa 10-18 ini bukaannya 3,5. Jadi untuk ruangan yang cahayanya kurang, nah ini kurang bagus. Jadi makanya kita butuh cahaya yang sangat banyak di dalam ruangannya.
Itu untuk kamera yang saya gunakan ketika ingin membuat tutorial seperti ini. Tapi kalau misalkan kalian lihat tutorialnya itu ada facecam-nya, ya misalkan sayanya ada di bawah kanan atau bawah kiri itu kecil begitu ya, itu saya cukup menggunakan sebuah webcam. Nah ini webcamnya ya. Webcam yang saya gunakan ini adalah Logitech C922. Ya C922 ini sudah cukup bagus, dia bisa merekam HD. Ya jadi kalau misalkan kalian ingin bikin tutorial yang ada muka kaliannya gitu ya, itu silakan boleh menggunakan webcam gitu. Oke, jadi itu untuk kamera yang biasa saya gunakan. Terus tadi ada yang terlewat ya. Sebetulnya kalau misalkan kalian menggunakan mikrofon, itu sebaiknya menggunakan mikrofon stand. Ya, dan mikrofon standnya sebaiknya jangan disimpan di meja. Karena nanti getaran atau suara yang kalian keluarkan dari keyboard, dari mouse itu akan masuk ke dalam mikrofonnya. Jadi sebaiknya gunakan stand terpisah, jangan bersentuhan dengan meja. Nah, kecuali kalian pakai boom arm ya, atau sistem yang menyimpan mikrofonnya ke meja begitu. Dan saya sarankan kalian gunakan shock mount. Ya, ini untuk mereduksi getaran dari area di sekitar mejanya. Ini ada shock mount, lalu gunakan juga pop filter. Gitu ya, untuk membersihkan suara dari angin dan menghindari noise juga ya. Ya, pop filter yang biasa kalian gunakan bisa seperti ini, ya yang standar aja. Tapi masalahnya kalau ini karena besar, dia bisa menghalangi kamera gitu kalau kalian pakai kamera. Nah, makanya saya gunakan pop filter yang kecil seperti ini. Ini menempel di mikrofonnya. Jadi kalau misalkan kalian gunakan mikrofon yang kondenser ini bisa dimasukkan ke dalam sini. Begitu ya. Oke, jadi itu untuk kamera. Selanjutnya untuk lampu atau lighting, itu saya menggunakan beberapa lampu ya, tapi yang pasti teorinya adalah kalian bisa cari sendiri tutorialnya di YouTube atau googling aja banyak. Biasanya gunakan 3 points lighting atau 3 titik lampu begitu ya. Jadi ada satu lampu di sisi depan yang paling terang, lalu ada di sisi sebelahnya itu lebih redup dari yang tadi, dan harusnya di belakang itu ada satu lampu. Ya, saya gunakan untuk yang terangnya itu sistem lampu seperti ini. Tuh, jadi ini ada soket lampu yang 4. Ini bisa kita kontrol per 2 lampu. Ya, jadi ini ada switchnya untuk menyalakan 2 lampu. Lalu lampu ini sudah disediakan juga tempat untuk menyimpan seperti softbox-nya begitu. Ya, dan satu lagi adalah soket lampu yang satu seperti ini. Jadi ini hanya satu. Nah, ini yang saya simpan di sebelah kanan ini lampu yang kecil, dan yang sebelah kiri lampu yang besar. Ya, jadi kalau teman-teman bisa lihat, nah ini untuk lampu yang satu, dan ini untuk lampu yang 4 slot tadi. Walaupun ini pun tidak saya nyalakan semuanya. Itu ya, jadi itu untuk lampu sebenarnya simple aja. Kalau kalian cari-cari di toko kamera, biasanya mereka sudah menyediakan paket begitu ya, untuk studio sederhana lah gitu. Jadi udah ada lampunya, udah ada light stand-nya, dan biasanya mereka juga menyediakan green screen. Nah, ini green screen kebetulan kami punya 2 ya. Jadi yang sebelah kiri teman-teman ini lihat, yang tadi saya lepaskan itu adalah green screen yang khusus untuk video. Ya, dan ada lagi, satu lagi green screen yang bentuknya kain biasa. Nah, kalau yang untuk studio ini harganya jauh lebih mahal. Tapi menurut saya, dengan menggunakan kain biasa juga sudah cukup. Ya, karena yang melakukan proses chroma key-nya atau menghilangkan background yang hijaunya itu adalah software kan ya. Nah, software itu sebetulnya yang sudah mampu untuk menghilangkan background. Gitu. Jadi sebetulnya sekarang, kalaupun pakai kain yang biasa, itu sudah sama aja dengan menggunakan green screen yang khusus. Ya, asal teman-teman punya kain atau beli kain yang meteran warnanya hijau cukup itu. Oke, dan selanjutnya adalah untuk editing ya. Nah, untuk editing ini sebetulnya ya kita bisa menggunakan komputer yang kita punya ya. Kebetulan di sini itu untuk editing kita menggunakan iMac ya, yang 27 inci. Jadi untuk ngeditnya itu resolusinya dan ukuran layarnya itu cukup besar sehingga memudahkan. Tapi kalau di rumah saya biasanya mengedit menggunakan laptop. Saya gunakan MacBook Pro 13 inci, tapi saya hubungkan ke external monitor supaya mendapatkan ukuran layar yang cukup besar juga. Dan untuk software yang saya gunakan untuk editing, ini juga banyak banget teman-teman yang nanya ya. Yang paling utama yang saya gunakan sejak awal saya membuat screencast ini atau tutorial ini adalah ScreenFlow namanya. Ya, ScreenFlow itu adalah sebuah software untuk merekam layar, tapi sekaligus juga dia bisa merekam menggunakan webcam. Nah, tapi kebetulan software ini hanya tersedia di sistem operasi Mac.
atau OS X ya. Jadi kalau teman-teman yang menggunakan Windows itu nggak ada ScreenFlow, tapi bisa menggunakan software lain, misalnya Camtasia. Nah itu sepertinya fiturnya sama ya, kebetulan saya belum pernah mencoba juga. Lalu selain ScreenFlow, saya juga menggunakan Adobe CC atau Creative Cloud. Itu saya gunakan Premiere untuk edit videonya, terus Audition untuk ngedit audionya, dan Photoshop kalau misalkan mau bikin grafis. Nah kebetulan Adobe itu punya license untuk student and teacher kalau nggak salah ya. Itu harga berlangganan per tahunnya jauh lebih murah daripada yang biasa gitu. Nah tapi kalau misalkan kalian mau menggunakan software yang gratis, itu ada yang disebut dengan OBS. Ya mungkin teman-teman udah pada tahu ya, itu Open Broadcast System. Nah, itu gratis ya dari Streamlab. Itu bisa melakukan mirip seperti ScreenFlow. Jadi dia bisa merekam layar, bisa merekam webcam, dan juga bisa melakukan chroma key atau green screen. Nah, tapi kelemahannya adalah kalau kalian melakukan itu, webcam dan record layarnya itu langsung nempel, nggak bisa diedit secara terpisah. Nah, kalau ScreenFlow itu filenya terpisah. Jadi bisa kalian edit dengan lebih mudah. Nah, tapi OBS itu udah bisa recording dan bahkan bisa live streaming. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman pernah lihat kita melakukan live streaming di channel ini, itu pakai softwarenya OBS. Oke, jadi mungkin itu sharing saya mengenai peralatan yang kita gunakan di studionya Teknik Informatika Unpas ini. Ya, mudah-mudahan teman-teman terinspirasi untuk membuat screencast atau tutorial. Ya, karena harapan saya makin banyak teman-teman yang membuat screencast atau video tutorial untuk berbagi ke teman-temannya yang lain. Ya, sebenarnya bisa apapun ya, nggak harus pemrograman dan nggak harus sesuatu yang paling baru begitu ya. Ya, bisa kalian sharing mengenai misalnya tugas sekolah, tugas kuliah, apa yang kalian kerjakan di tugas akhir atau skripsi, atau kalian lagi belajar apa, dokumentasikan aja melalui video tutorial gitu. Jadi nggak usah takut dulu, nanti gimana kalau jelek misalnya, atau takut salah. Ya menurut saya dibuat aja dan dibagikan ke teman-teman yang lain. Karena saya yakin pasti bermanfaat. Dan nggak usah khawatir juga kalau misalnya peralatan yang kalian punya itu masih sederhana. Teman-teman lihat aja deh video pertama di channel Web Programming Unpas ini. Nah itu kualitas seperti itu, saya hanya menggunakan mikrofon yang ada di headset aja. Ya jadi teman-teman kalau udah punya laptop, udah punya headset, sepertinya bisa langsung membuat tutorial ya. Nah tapi saran saya jangan menggunakan mikrofon yang langsung ada di laptopnya, karena itu kualitasnya kurang bagus ya. Sebagus apapun laptopnya, saya yakin mikrofon built-in-nya itu nggak bagus. Jadi minimal pakai mikrofon eksternal. Oke, jadi mungkin itu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan manfaatnya ya. Dan insya Allah nanti semua gear yang saya gunakan itu nanti saya akan kasih link lebih lanjut di deskripsi video ini. Atau kalau misalkan teman-teman pengen saya mereview salah satu dari gear yang saya gunakan, atau kalau penasaran langsung aja tulis di kolom komentar di bawah video ini. Jadi itu aja. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya Sandika Gali pamit, dan satu lagi teman-teman, jangan lupa titik koma.